kalau kemarin sejak Kamis, layanan imigrasi ini terganggu di berbagai bandara internasional di tanah air. Bagaimana dengan hari ini? Rekan kami Shena akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Shena. Ya Putri Viola, betul sekali kemarin sempat selama beberapa hari terganggu server dari Pusat Data Nasional yang menyebabkan juga gangguan di beberapa atau di seluruh bandara internasional di tanah air. Tapi sekarang di tempat saya mengabarkan yaitu di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 kedatangan internasional, ini dikabarkan antrian panjang atau gangguan di loket imigrasi sudah tidak ada lagi. Dari beberapa penumpang yang telah datang ke sini pun memang tadi mengatakan bahwa loket dari imigrasi ini sudah berangsur normal, yang memang terhitung dari Kamis tepatnya di tanggal 20 Juni 2024 kemarin, loket dari imigrasi ini sempat mengalami antrian panjang yang juga ini dikarenakan atas down server di Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Menkominfo. Tetapi terhitung itu sudah 80 jam ada perbaikan sampai akhirnya pada hari ini sudah kembali berangsur normal. Meskipun sudah berangsur normal, pemirsa, pihak bandara tetap memberikan antisipasi berupa loket yang dijaga oleh para petugas, yaitu loket manual, yang menyebabkan jika nantinya di gerbang atau di auto gate ini mengalami kembali gangguan, maka para penumpang yang sudah ada di terminal kedatangan ini bisa melakukan atau juga melalui loket imigrasi ini melalui loket manual, pemirsa. Dan memang menurut Edwin Mahardika, yaitu Kasih Riksa 3, menjelaskan bahwa server data nasional ini milik Menkominfo sudah kembali normal, pemirsa, bahkan dapat melayani jamaah haji dari beberapa kloter. Terhitung juga tadi di dalam sudah ada 8 petugas BKO dari kantor imigrasi di bawah Kanwil DKI Jakarta yang juga melayani jamaah haji. Jadi memang sudah tidak ada gangguan kembali, pemirsa. Demikian Putri Viola. Baik, Shena, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan berikutnya juga kita mungkin berikan kesempatan kepada para narasumber untuk bisa memberikan kalimat penutup atau pernyataan penutup mengenai hal ini. Dari Pak Tulus terlebih dahulu, ini adalah upaya kita untuk bisa semuanya menyatukan data di Pusat Data Nasional. Tapi sepertinya kita masih belum bisa antisipasi dan tata kelolanya juga tidak baik. Ini catatan tadi juga disampaikan oleh Mas Pratama. Pak Tulus, silakan. Ya, saya kira negara tidak boleh kalah dengan hacker, apapun alasannya, karena ini menyangkut jati diri bangsa dan menyangkut pelayanan dasar di masyarakat. Oleh karena itu, kejadian-kejadian yang berulang kali ini harusnya ada pembelajaran, ada reflektif. Kira-kira apa yang hal mendasar yang harus diperbaiki. Kalau kemudian tidak boleh punya server dan itu menyangkut regulasi, ya regulasinya harus direvisi. Karena itu kan menyangkut pelindungan masyarakat. Jangan karena ego sektoral kemudian ini dipertahankan tapi mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Ingat bahwa saat ini era digital itu sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan negara melegalisasi adanya era digitalisasi itu. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, berikutnya juga Pak Setiadi, apa kemudian yang harus kita lakukan? Memang sudah tadi diberikan bagaimana harus memperbaiki SDM dan sebagainya, tapi ada catatan tersendiri tentunya, belajar dari apa yang kita alami dan sudah berkali-kali ini. Pak Setiadi Yasid, silakan. Betul, saya harapkan ini akan jadi kebijakan nasional, bahwa keamanan itu bukan hal yang bisa disepelekan. Jadi walaupun ada dana yang diperlukan, dan mungkin kita juga akan lihat hasil secara cepat, tapi perlu diusahakan. Sebenarnya semua teori sudah ada di buku, ada di website, kita bisa belajar sendiri, tapi tinggal kemudian kita perlu punya niat yang kuat untuk melaksanakannya. Dan kita bukan sekedar mencatat orang yang lewat masuk keluar, tapi juga mencegah orang yang terlarang untuk masuk atau yang terlarang untuk keluar. Nah, selama itu masih manual, kita nggak yakin terjadi. Bisa catat ya, kalau dengan sistem kita bisa dengan cepat mengecek, ini dicekal, ini nggak boleh masuk. Nah, tanpa sistem ini, apa yang dalam 2 hari kemarin, apa yang terjadi kita nggak tahu. Nah, ini perlu segera kita perbaiki, karena risikonya bukan sekedar lambatnya layanan, tapi juga keamanan negara. Untuk keamanan ini kita perlu sekali untuk menginvest dan membuat hal yang terbaik. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk bangsa kita selamanya. Gitu.
Mungkin Baik, itu cukup, saya. baik. Ya, kita juga sambil tadi sajikan data-data yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Pratama. Terakhir juga Mas Pratama, apa yang kemudian bisa dikoreksi dari apa yang kita alami pembelajaran yang begitu mahal harganya? Ya, jadi pembelajaran yang telat sebenarnya ini ya, karena sudah berkali-kali kita mengalami peretasan seperti ini gitu. Tapi saya setuju dengan guru saya Pak Setiadi gitu, beliau guru saya Mbak Putri, bahwa kita harus berpikir bahwa security is priority gitu. Artinya apa? Kita jangan menempatkan security itu hanya bagian formalitas saja gitu. Karena akibatnya seperti ini. Nah, security itu menyangkut apa? Menyangkut dari mulai sistemnya, hardware-nya, software-nya, termasuk juga orang-orang yang berkompeten, termasuk juga tata kelolanya dan lain-lain. Sebenarnya tadi kan juga kita lihat BSSN mengatakan berkali-kali masalah tata kelola. Ini berarti ada masalah di tata kelola nih. Yeah. Masa iya Pusat Data Nasional nggak punya BCP gitu, Business Continuity Plan gitu. Masa iya Pusat Data Nasional nggak punya sistem backup yang powerful gitu, yang ketika terjadi masalah langsung bisa live dan up dalam waktu hitungan menit gitu. Ini kan artinya bermasalah. Nah, oleh karena itu ini pelajaran yang sangat-sangat mahal sekali gitu, sehingga nggak boleh lagi terjadi gitu. Dan sebenarnya tadi sempat disampaikan Pak Setiadi sedikit gitu, masalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini harus segera dilaksanakan, diimplementasikan gitu. Sehingga kalau ada kejadian seperti ini, itu ada sanksi hukumnya gitu, ada sanksi administrasinya yang itu cukup besar gitu. Sehingga Sehingga membuat kapok. Nah, sekarang ini kan nggak kapok nih nanti nih. Kebocoran-kebocoran data yang terjadi kemarin itu seperti hilang di telan bumi, nggak ada tindak lanjut, nggak ada kelanjutannya gitu. Data Dukcapil bocor, data KPU bocor, data semua data bocor gitu, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu. Nah, oleh karena itu Undang-Undang PDP itu ada salah satu solusi, sehingga ketika terjadi kebocoran data harus ada sanksi. Ya masa nggak ada yang salah? Pasti ada yang salah dong, iya kan? Karena ujung-ujungnya tadi Pak Tulus menyampaikan masyarakat yang dirugikan nantinya gitu. Jangan sampai pemerintah malah merugikan masyarakat, kan kebalik jadinya, kan nggak boleh seperti itu kan. Oleh karena itu kenapa security itu jadi priority. Nah, ini pelajaran yang sangat mahal, semoga tidak terjadi lagi di masa depan. Baik, sampai juga kita melihat di layar kaca, ini adalah deret hacker yang bikin geger di Indonesia. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Pratama, tadi apa yang sudah dilakukan oleh para hacker ini. Dan memang kita ini sudah berkali-kali menjadi korban dari serangan para hacker ini. Tapi kami juga memiliki nanti data dan fakta mengenai kasus ini, nanti akan dijelaskan oleh Agita. Terima kasih Mas Pratama, terima kasih Pak Setiadi, terima kasih Pak Tulus Abadi juga, terima kasih.